Coba bayangin deh, sebuah negara kepulauan raksasa yang memutuskan buat merombak total cara mereka bikin listrik. Yap, Indonesia lagi memulai salah satu transisi energi paling ambisius di planet ini. Dan ini bukan cuma wacana loh, ini beneran cetak biru buat masa depan yang lebih hijau. Yuk, kita bedah lebih dalam. Coba deh kita pikirin tantangannya. Ngasih listrik ke negara kepulauan yang luas banget ini. Setiap pulau punya tantangan listriknya sendiri-sendiri. Tapi justru di dalam tantangan inilah ada peluang raksasa buat membangun sesuatu yang benar-benar baru. Nah, pertanyaannya, gimana caranya negara sebesar ini bisa ngatur perubahan raksasa kayak gini? Jawabannya ada di satu dokumen kunci dari PLN namanya RUPTL atau Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Anggap aja ini kayak kitab sucinya mereka buat urusan listrik. Yang bikin RUPTL ini spesial tuh ambisinya. Ini bukan main-main loh. Mereka nargetin lebih dari separuh pembangkit listrik baru itu harus dari energi terbarukan. Ini semua demi ngejar target 23% energi hijau di tahun 2025 dan jadi netral karbon di 2060. Jadi komitmennya jelas banget. Oke, targetnya udah ada. Tapi gimana cara nyapainya? Rencana ini tuh nggak cuma berisi angka dan target. Rencana ini punya 3 jagoan teknologi yang dipilih buat memimpin perubahan ini. Anggap aja mereka ini kayak superhero energi bersihnya Indonesia. Masing-masing punya kekuatan uniknya sendiri, dan mereka siap buat menggantikan pembangkit listrik fosil yang udah tua. Yuk kita kenalan satu-satu. Yang pertama ada geotermal atau panas bumi. Indonesia itu kan ada di atas cincin api vulkanik, artinya di bawah kaki kita ini ada panas yang luar biasa besar. Nah, ini bisa jadi sumber energi yang stabil dan nyala terus 24/7. Next, kita punya tenaga air atau PLTA. Dengan ribuan sungai yang ngalir deras, potensi tenaga air di Indonesia itu gede banget. Katanya sih bisa sampai 75 gigawatt. Tapi yang bikin kaget tuh, sekarang ini baru seuprit aja yang dimanfaatin. Dan yang terakhir, tentu aja, tenaga surya. Secara kita kan di Khatulistiwa ya, mataharinya melimpah. Tapi kita semua tahu masalahnya, matahari nggak bersinar di malam hari. Nah, disinilah si penyimpanan, baterai raksasa, berperan. Ini benar-benar game changer yang bikin tenaga surya bisa diandalin kapan aja. Ya, tapi tentunya ini nggak bakal gampang. Masing-masing jagoan ini punya tantangannya sendiri. Nggak ada solusi yang sempurna. Dan paham tantangannya itu penting banget buat lihat gambaran besarnya. Kalau buat panas bumi, masalah utamanya itu duit dan risiko di depan. Sebelum bisa menghasilkan listrik, mereka harus keluar duit banyak banget buat ngebor ke dalam bumi. Dan itu pun belum 100% jaminan bakal berhasil. Jadi ini kayak gambling mahal gitu deh. Nah, kalau tenaga air, masalahnya lebih kompleks lagi. Bikin bendungan raksasa itu bisa mengubah lingkungan secara drastis. Seringnya ada masyarakat lokal yang harus pindah dari rumah mereka. Oh iya, jangan lupa, bangun struktur sebesar itu di daerah rawan gempa punya resiko teknis yang gede banget. Buat tenaga surya, tantangannya itu paling pas digambarin sama yang namanya kurva bebek ini. Bayangin ya, pas siang bolong, listrik dari matahari melimpah ruah, bikin pembangkit lain harus ngerem produksi. Tapi begitu sore matahari terbenam, semua orang nyalain lampu, produksi surya langsung anjlok. Nah, ngatur lonjakan dan anjloknya listrik secepat ini tuh, wah pusing banget buat manajemen jaringan. Oke, jadi kita udah bahas teknologinya, udah bahas juga tantangannya. Tapi ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Duitnya gimana? Masuk akal nggak secara ekonomi? Karena pada akhirnya, semua ini harus bisa jalan dari sisi bisnis. Nah, buat ngebandingin mana yang lebih murah antara satu sumber energi dengan yang lain, para ahli itu pakai hitung-hitungan yang namanya LCOE. Gampangnya, ini tuh kayak harga jadinya per kWh listrik. Udah termasuk semua biaya dari bangun sampai operasional, biar adil gitu bandinginnya. Terus, buat investor, ada lagi angka saktinya, namanya NPV. Simpelnya gini, kalau NPV-nya positif, proyeknya cuan, untung. Kalau negatif, ya udah, lupakan aja. Ini sinyal lanjut atau berhenti yang paling utama buat mereka. Ini nih, yang bawa kita ke pertanyaan paling penting. Baterai kan kunci supaya tenaga surya bisa diandelin, tapi harganya mahal. Jadi, nambahin baterai yang mahal ini, apa malah bikin proyeknya jadi kemahalan dan nggak layak? Jawabannya, mungkin bakal bikin kalian kaget. Logikanya kan, nambah barang mahal ya biayanya jadi naik dong. Eits, tapi tunggu dulu.
Sebuah studi kasus di Timor nemuin hasil yang sebaliknya. Biaya listrik tenaga surya tanpa baterai itu sekitar Rp2.202 per kilowatt-ha. Tapi pas ditambahin baterai, biayanya malah turun jadi Rp2.174. Loh kok bisa? Soalnya baterai itu bikin sistemnya jadi jauh lebih efisien, bisa nangkep energi yang tadinya kebuang sia-sia. Oke, kita udah lihat teknologinya, tantangannya, sampai hitung-hitungan ekonominya. Sekarang kita coba tarik benang merahnya. Sebenarnya, dari semua itu apa sih yang paling nentuin sebuah proyek energi hijau bakal sukses atau gagal? Kenyataannya, sukses atau enggaknya sebuah proyek itu tipis banget bedanya. Geser dikit aja harga listrik atau biaya bangunannya, nasib proyek bisa langsung berubah dari untung jadi buntung. Inilah yang disebut para analis sebagai analisis sensitivitas. Nah, tabel ini nunjukin mana aja faktor yang paling sensitif. Coba deh lihat yang dampaknya tinggi. Kelihatan kan, ada dua faktor yang paling krusial, investasi awal atau capex dan harga listrik. Dua hal ini nih yang paling menentukan proyeknya bakal untung atau rugi. Jadi, intinya apa? Intinya adalah ini. Dari semua kerumitan tadi, faktor paling penting itu ya biaya awal buat bangunannya. Bisa ngendaliin biaya konstruksi ini jadi tantangan nomor satu kalau mau revolusi energi terbarukan ini jadi kenyataan. Pada akhirnya, rencana Indonesia ini kan keren dan ambisius banget. Visinya buat masa depan yang lebih bersih dan hijau itu udah ada. Pertanyaan besarnya sekarang, bisa nggak hitung-hitungan ekonominya nanti mendukung visi besar ini? Nah, itu yang akan kita lihat nanti.